guys, welcome to my random vlog di Legos Time. Udah lama banget ya nggak segmen ini ya, karena dikit penontonnya. Nggak sih, sebenarnya kan segmen ini dibuat sekalian bikin ini. Seinget gue tuh ini yang terakhir mau dibikin deh, video terakhir. Nggak ngecek sih, ya udahlah ya, kalau bukan nanti tak cek setelah video ini dibuat. Jadi hari ini mau bikin apa ini namanya, synthesizer, bahasa Indonesianya keyboard. Kenapa dibilang keyboard ya? Nggak tahu. Oh ya, mirip keyboard kali. Pianonya, piano mini. Ya pokoknya gitu. Jadi kita buka. Jadi hari ini sebenarnya udah agak lama banget ya nggak bikin video gabut ini. Bukan kalau sebelumnya mungkin alasannya lagi nggak ada stok, sebenarnya lebih ke sekarang gabut, emang beneran gabut sih, dan pengen cerita aja, cerita yang ya udah random aja ya. Oke. Ini hard, umur 8 tahun yang hard, kelihatan nggak sih? Ya semoga fokus deh. Nggak fokus. Sambil ngobrol, semoga cepat selesai karena kegabutan ini sebenarnya lumayan agak sibuk harinya gue. Jadi apa mau yang diceritakan hari ini? Banyak, tapi nggak tahu dari mana. Satu, sebenarnya gue nggak niat bikin video hari ini karena apa? Ini FYI aja, lebih ke TMI juga. Saya lagi sariawan guys. Jadi kalau ada melihatnya aneh saya bicara, ya mohon maklum deh ya. Karena lumayan, bukan lagi sakit-sakitnya sih, sakit-sakitnya kayak kemarin deh. Ya namanya juga masih dalam tahap penyembuhan ya, jadi masih sakit gitu. Satu. Kedua, karena gabut aja. Sebenarnya gue tuh pengen cerita, takut lupa. Di 2 hari yang lalu, gue nggak tahu sih itu bisa dibilang stres, depresi, or anything ya. Karena ya jujur li, kalau dibilang stres, mungkin gue kayak orang stres sebenarnya. Tapi kan orang-orang suka nggak sadar ya. Gue kayaknya menyadari itu setelah semuanya terjadi sebenarnya. Jadi sampai di titik apa ya, puncaknya itu gue masih gak sadar kalau gue se-stres itu. Karena ya pasti siapa sih yang gak pernah bilang gue lagi stres hari ini, gue lagi stres hari ini, padahal tuh gak stres banget, gak yang sampai lu gak jadi diri lu sendiri di hari itu gitu loh. Jadi awal mulanya sebenarnya gimana ya, lumayan ya lelah sih, namanya kerjaan rumah ya, dikerjain sih sebenarnya santai aja. Kayak kalau tidur malam dibilang karena kurang tidur, nggak juga. Kayaknya sehari sebelumnya itu malamnya gue tidur sih 10:30-an kayaknya deh, masih normal kan, bukan yang terlalu larut atau kekurangan tidur banget setiap hari tuh enggak. Ya memang gue jarang sih tidur sampai 10:30, paling cepet tuh jam 10 ya, mentok-mentok sih 11:30 memang, tapi jarang. Terus bangun ya kayak biasa subuh, normal aja, normal kan ya, itu masih terlalu normal. Itu keseharian gue sebenarnya. Jam tidur gue yang nggak terlalu larut banget, tapi juga nggak kekurangan gitu loh di umur saya yang sudah dewasa ini. Terus kerjaan rumah, nyuci, gosok pagi-pagi ya, ditambah harus ngeluarin motor buat Jessica kerja, manasin, ngasih makan kucing, nyiram tanaman, mandi, sama ngurusin luka kitten. Ya pokoknya yang nggak normal sih sebenarnya ngurusin kitten.
udah sih. Kalau nyiram tanaman sama manasin motor ya karena lagi ketumpuan aja. Yang lainnya sebenarnya semua ketumpuan, tapi itu yang wajar, emang setiap hari gue lakukan sebelum kejadian hari itu. Tapi hari itu gue ketumpuan harus ngerawat kitten. Sebenarnya nggak se-stres, maksudnya nggak seribet itu sih kondisinya, tidak. Cuman hari itu saya sudah lumayan agak terbebani aja. Mungkin gue nggak tega, gue tuh orangnya nggak tegaan tapi bisa tega karena ya ternyata ada orang yang lebih nggak tegaan daripada saya dan lumayan agak ngeselin emang ya, begindang. Terus kayak gue harus ngurusin kitten pagi-pagi sebelum mandi, ditambah ini TMI juga, mesin cuci emang lagi rada-rada. Jangan difokusin mesin cuci yang lagi rada-rada. Ya intinya yang harusnya bisa gue tinggal mesin cuci, bekerja sendiri, ini harus dibantu. Jadi otomatis saya bolak-balik sambil ngosok sambil ngurusin mesin cuci. Ya kalau dibilang capek, pasti capek sih, tapi ya udahlah, itu gue masih anggap biasa. Terus, tapi kan tubuh ini tidak bisa menganggap biasa ya. Ngurusin kitten sebelum mandi, jemurin, terus mandilah gue. Sarapan, wajar kan sebenarnya. Nungguin Encip pulang jam 1:30. Mungkin otak gue yang kepikiran. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu mikirin, tapi karena mendung jadi gue khawatir aja, takutnya kejebak hujan atau gimana, karena emang udah hujan gerimis sebelumnya gitu, tapi rendaan. Terus Encik baru pulang 1:30. Sudahlah tuh ya, udah pulang normal senormalnya aja. Gue gak ngapa-ngapain, gue cuma megang HP aja, nonton TV, menghibur diri di waktu yang senggang itu. Terus makan siang, terus ngurusin rumah, maksudnya ya nyuci piring atau apa, nyapu segala macem, beresin kamar. Hal wajar kan sebenarnya. Sore Encip ngereok pas dimasukin kandang. Agak ting-ting ser gitu ya, otak gue udah mulai ya. Ini TMI banget sih hari itu ya. Abis itu gue tuh udah capek banget karena gue harus bersihin balkon ya, karena balkon kotor, udah kena hujan juga gitu, jadi kotor aja. Encip ngereok, gabrut kandang, karena Encip kan kalau malam di kandang biar lebih ini aja, tapi sisanya dilepas kalau pagi di rumah, maksudnya kalau nggak keluar rumah. Udah, saya sudah gerah di sore itu. Encip ngereok, karena nungguin Encip 1:30 itu gak pulang-pulang, otomatis pintu dibuka dong, pintu atas. Di luar itu kan gue ada kucing juga, jadi dia tuh mau masuk terus. Tapi masalahnya si kittennya ini rewel kalau ada emaknya, kan itu emaknya ya, emaknya si kitten. Jadi namanya Moka, kita sebut dia Moka aja. Reok si Mokanya dalam keadaan kakinya yang luka itu. Gue juga khawatir banget. Terus emaknya juga nggak, si Umbulu ini tidak pengertian, dia malah nontonin di depan anaknya, jadi rada rese, dikeluarin nggak mau, minta masuk terus. Tapi itu nggak ngurusin anaknya, maksudnya nengok aja, tapi nggak yang ngayomi nggak tahu gimana ya, pokoknya duduk aja di depan anaknya gitu loh. Udah dibukain pintu juga tetap aja dia tidak mau masuk. Tambah stres ya saya ya di siang hari bolong itu, ditambah Encip belum pulang-pulang. Udah sore gabruk-gabruk si Encip, terus malam saya kembali harus ngobatin kaki Moka. Tahu apa yang terjadi? Karena saya udah lelah sekali ya, udah lelah banget. Karena kejadian dari pagi sampai sore itu, emang sih sebenarnya Encip nggak sekali sih ngereok gitu ya, cuman mungkin hari itu gue capek aja, jadi lumayan agak bikin pala pening aja sebenarnya. Si malam ngobatin kaki Moka, ditambah gue ngelihat kondisi kakinya tuh yang gede gitu ya, bernanah, jadi kayak luka.
terus lumayan bikin gue nggak tega yang gue bilang tadi itu, tapi gue harus tega buat ngobatinnya. Jadi kayak gak tahu kenapa otak gue tuh pikirannya langsung kayak pengen telepon ibu, maksudnya pengen ngasih tahu kondisinya Moka gitu. Tapi itu si telepon nggak diangkat, jadi numpuk kayak gue sendirian di rumah. Desika belum pulang kerja, udah dengan keseharian yang bikin lumayan agak kepala mau pecah menurut gue ya hari itu, mungkin karena lelah aja juga. Padahal gue udah berusaha untuk mengerti situasi hari itu, tapi ternyata nggak bisa. Gue nangis karena jujur ini malu ya guys. Sebenarnya bukan sesuatu hal yang harus gue tangisi, gimana ya namanya, nggak harus gue tangisi sih, tapi gimana sih ya, gue kasihan juga gitu sama mukanya, jadi lumayan bikin saya prihatin aja. Udah lah tuh, udah kelar sebenarnya urusin Moka, tapi ternyata tidak selega itu setelah ngobatin. Ditelepon balik sama ayah duluan, karena saya telepon ibu dan ayah. Tidak ada yang angkat, tapi yang telepon balik duluan ayah. Ya udah, saya angkat nih. Awalnya nggak cerita dulu kenapa, nanya sih di awal tuh, langsung nanya kenapa nelpon. Nggak apa-apa sih, gue jawab gitu. Sebab itu udah nahan lagi karena belum puas kan, maksudnya belum selepas itu kan kesedihan saya ya toh, karena nungguin ibu lagi di kamar mandi. Ya, dia juga bikin stres saya. Terus pas dialihin ke ibu, kenapa? Cuman ditanya gitu doang, gue langsung kayak langsung, wah akhirnya gitu gue bisa menceritakan kesedihan saya. Ditambah nggak lama dari situ Desika pulang gitu kan. Adalah saya nggak malu, nggak usah sok malu gitu ya. Entah kenapa udah saya ceritakan kondisi Moka, terus ditenangin kayak it's fine, pasti baik-baik aja gitu ya. Pokoknya dah, itu TMI 2 hari yang lalu yang bikin saya kenapa buru-buru bikin video ini padahal saya lagi sariawan, karena saya takut lupa ceritanya. Sebenarnya itu udah lupa sih sebenarnya adegan hari itu saya udah cerita ke Desika, karena Desika udah pasti jelas ngeliat saya nangis, karena dia pulang di saat saya nangis. Saya harus bukain pintu dia, terus saya juga harus masukin motor again. Mohon maaf nih ya, nggak bisa masuk dari tadi, nggak bisa nih sambil ngobrol, diusahain. Terus TMI apa lagi ya, emang nggak bisa ini ya, gimana lo, jujur ini nggak bisa loh. Ini tuh bikin videonya itu tanggal 6 Mei 2026, setelah kejadian seminggu 10 hari. Sama ini juga mau TMI lagi, kejadian 10 hari yang lalu, kecelakaan KRL di Bekasi Timur. Sebenarnya TMI-nya itu 10 hari yang lalunya, di tanggal belasan ya, 17 apa 18-an gitulah. Karena gue ingat banget itu tinggal 10 hari lagi gitu. Itu ibu tuh minta dibeliin tiket ke Jawa naik kereta, karena kan pertimbangannya itu saat itu tuh ibu naik kereta, pas beli tiket ya, alasannya itu karena mau liburan, kena Sabtu Minggu 2 kali. Jadi maunya itu pulang ke Jawa itu agak lamaan, tapi nggak terlalu lama karena bentar lagi kan Idul Adha. Jadi akhir April ke akhir Mei kan sebulan, jadi kayak bisalah 2 mingguan tuh di Jawa gitu di awal-awal itu. Makanya pada saat beli tiket itu di tanggal belasan April itu, pertimbangannya cuma karena minggu kemarin itu pas mau berangkat itu kan ada libur tanggal 1 Mei hari buruh, jadi harga tiketnya naik. Mundur dong pikiran kita, tadinya mau dikasih ke hari Kamis tanggal
30 ya, berarti tanggal 30. Cuman ternyata harganya udah naik. Karena kan belinya eksekutif. Mundurlah hari Rabu. Belilah tuh. Udah nggak ada pertimbangan lain kan. Udah nggak mikirin lagi kan. Udah dibeli tanggal 29. Terus ternyata ada kejadian itu. Kejadian KRL. Sebenarnya pada saat malam itu ya, nggak kepikiran apapun. Bahkan lupa kalau tahu kalau udah beli tiket. Tapi lupa kalau kejadian ini bisa aja kemungkinan batal dan kawan-kawan. Karena sejujurnya pengalaman kayak gini, maksudnya ada kejadian terus bisa batal dan segala macamnya itu baru pertama kali. Biasanya ya normal-normal aja, biasa-biasa aja. Karena ini pertama kali, pas malam itu gak kepikiran sama sekali, baru kepikirannya itu di besok harinya, tanggal 28. Banyak yang batal, tapi ada juga 1-2 yang jalan. Baru kepikiran dong, tenang aja lah, masih hari Rabu, masih tanggal 29, gak batal lah gitu keretanya, karena malam. Satu, malam tiket keretanya. Kedua, dipantau walaupun batal, ada beberapa kan ada pemberitahuannya dari KAI apa aja yang batal keretanya. Itu cuman dari misalnya kayak 3 jadwal, ada 1 yang berangkat gitu maksudnya. Jadi kayak masih positive thinking lah. Tapi nggak bisa positive thinking karena lagi-lagi banyak yang batal. Jadi kayak pusing kan. Itu sebenarnya belum kasih tahu ibu sama sekali karena takut sedih aja gitu lah ya, takut ngecewain dan segala macem, karena udah dirancang udah dibilang kan dari tiket aja jauh-jauh hari. Masih kepikiran malam itu sambil mantau juga gitu kan keadaan di stasiun Bekasi Timur, karena kan lumayan ya yang kereta-kereta dari Jawa pun sekalipun ke Jakarta emang nggak bisa aja berhentinya. Ada yang batal total, maksudnya memang nggak ada keretanya, nggak jalan gitu. Ada juga yang jalan tapi berhentinya tuh nggak nyampe Bekasi, memang kayak beberapa stasiun besar di daerah Jawa Barat aja gitu, kayak Cirebon atau di Karawang gitu-gitu yang berhenti nyampe situ aja, lanjut ke perjalanan berikutnya. Lanjut dengan kendaraan yang lain lah pokoknya gitu. Pagi tanggal 29 sih sebenarnya deket denger berita kalau udah beberapa kereta yang udah bisa jalan, kereta jarak jauhnya. Nah terus senang dong, tapi lagi-lagi karena Desika jalannya itu siang, dia baru dengar pengumuman kalau ada yang dibatalin lagi. Terus pagi-pagi ya, udah mana ibu udah siap-siap ngeluarin koper segala macam, persiapan ini itu. Ini tidak mengurangi rasa bela sungkawa ya guys. Ya selain itu kan udah direncanakan dari jauh-jauh hari, bukan bermaksud tidak berbela sungkawa sama sekali. Bahkan gue nangis loh guys, berulang kali baca berita dan tahu beratnya hidup gitu. Pokoknya intinya hidup itu berat, jadi sama sekali tidak mengurangi rasa bela sungkawa dan kesedihan yang dirasakan oleh para keluarga korban sih. Apalagi yang masih muda-muda, bahkan ada yang umurnya di bawah gue, jadi kayak ya itulah ya guys, harus menghargai hidup. Yaudah, terus habis itu lumayan tuh, dan akhirnya gue beraniin ngomong kayak, Bu kalau misalnya batal gimana. Sebenarnya gue udah langsung kasih opsi sih, kayak ya udahlah kalaupun batalin, kalau ada besoknya ya udah berangkat gitu besoknya. Karena gue baru ngomong itu emang sih agak salah, tapi mau nggak mau harus bilang karena ibu udah terlanjur beli oleh-oleh itu brownies, jadi kan gak bisa ya tahan lama-lama ya, jadi harus mau nggak mau ngomong. Kata ibu ya udah mau gimana, kalau emang batal ya emang kita semua ngertiin kok kalau
ada kejadian ini dan mau gimana lagi gitu. Khawatir terus muncul ini daftar lagi yang batal. Jadi kayak wah, batal lagi gitu kan. Apa sih ya daftarnya? Dan gue tuh udah deg-degan banget pas baca daftarnya, ada nggak ya kereta yang dimaksud gitu. Ternyata alhamdulillahnya tuh nggak ada. Jadi gue udah positive thinking sih kalau masih jalan kok gitu, karena kondisi saat itu tanggal 29 tuh udah mulai 2 jalur kan, karena ya tanggal 28 itu kenapa banyak banget yang batal karena masih 1 jalur bolak-balik. Kalau misalnya tanggal 29 itu kan udah mulai 2 jalur, walaupun pelan-pelan, walaupun terlambat atau agak-agak pergeseran waktunya lumayan jauh apa gimana tapi tetap jalan. Ya udah tuh, gue udah positive thinking. Tiba-tiba Desika dapat kabar dari temennya, nggak tahu ya dia orang KRL, karyawan KAI mungkin ya, yang bagian itulah ya di sana. Itu katanya iya batal, tapi nomor keretanya bukan yang punya gue, karena kan setiap kereta itu ada nomornya kan. Dan pas daftar batal kereta yang batal itu, emang yang disebutin sama teman kakak tuh emang ada. Tapi yang itu tuh kalau nggak salah ya, karena dikasih taunya itu di jam lewat beli tiket, jadi nggak ada di daftar tiket hari itu. Jadi udah nggak tahu keretanya batal apa jalan apa gimana, nomornya benar apa enggak. Jadi tapi feeling gue tuh itu yang kereta yang batal itu yang pagi. Tapi yang siang sama malam tuh masih bisa dibeli guys. Jadi pemberitahuannya kan emang mendadakan. Jadi batal dan telatnya itu dikasih taunya nanti. Gue bilang sama Desika kayak tenang aja lah, jalan kok, gue gituin. Berangkat di jam 8, nyampe sana nggak macet sih, nyampe stasiun nggak semacet itu, cuman emang agak mepet. Gue nyampe itu di jam setengah, hampir jam 9, tapi keretanya itu berangkat jam 9 lewat 21. Jadi lumayan, emang cuma ada spare waktu setengah jam buat check-in dan kawan-kawan, tapi untungnya keburu sih, karena itu semua gara-gara Desika. Karena Desika segala muter balik, lumayan 10 menit itu kebuang hanya untuk muter balik. Emang Desika itu dah pokoknya. Ini susah lagi guys, jadi hari ini kayaknya nggak selesai deh kalau sambil ngobrol. Jadi gue selesai ceritanya aja dulu sekalian ini mencet-mencet. Keras banget guys, sumpah nggak bohong. Ini anak 8 tahun kayaknya kesusahan, udah males dah. Kayak orang dewasa juga susah. Udah berangkat, ternyata ditanyain kan, karena udah lewat 21, siapa tahu on time. Ternyata Saung Galih baru lewat di jamnya Purwojaya. Jadi ternyata pas gue tanya lagi, oh ya udah kabarin aja kalau udah naik kereta, gue bilang gitu. Ternyata sudah naik di jam 3.3, jadi kayak ada 10 menit lah ya jarak waktu naik keretanya. Hari itu nggak nyampe situ aja, bukan karena cerita sedih kita ini, kejadian yang sangat menyayat hati itu, tapi di jam datang. Jam datangnya itu di sana itu jam 2:30 pagi. Permasalahan dalam hidup, Desika harus berangkat pagi, tapi harus bangun di 2:30 untuk pesen Grab. Sangat wow sekali bukan? Kita tidurlah di depan, nyetel TV, biar sebenarnya sih suaranya pelan banget, tapi biar kalau gue rumusnya tidur malam sekalipun, kalau misalnya TV nyala gampang bangunnya, kayak nggak terlalu ngawang banget gitu. Jadi setelah TV tapi volumenya kecil, kayak tetap ada cahaya-cahaya gitu kan. Emang sih bangun-bangunan, tapi ya udahlah ya, daripada kita kebablasan ya guys. Bangun loh 2:30 gue masang alarm di jam aslinya kereta, tapi sebenarnya tahu pasti bakalan lebih lama lagi karena berangkatnya aja lumayan mundur waktunya, jadi pasti akan mundur. Tapi gue pasang alarmnya di jam sesuai keretanya 2:30. Terus gue udah pegang HP nih, kan HP-nya dicas, jadi gue cabut, terus gue pegang HP nih, merem-merem sih, tapi kalau sambil pegang HP, kalau tangannya ngegenggam itu jadi kayak berasa ada sesuatu bangun gitu lah ya, melek lah, sadar intinya. Nengok, Desika bangun, melek, pegang HP dia.
lu bangun juga, emang ibu udah nyampe? Karena dia main HP kan, gue nggak tahu dia ngapain. Enggak, katanya, gue cuman kebangun. Dah, tidur lagi dia ternyata guys. Saya juga ketiduran, maksudnya merem aja gitu yang tadi saya bilang gitu kan. Nggak tahu ya, feeling dari mana. Kenapa? Karena gue pasang alarm, karena HP gue kan gue silent. Kalau gue setel, volumenya gue taikin, lumayan agak mengejutkan nanti ya HP saya itu. Tapi entah kenapa, malah saya lagi melek ngeliat HP itu karena genggam itu terus melek, HP saya nyala itu di telepon. Mungkin Allah tunjukin ya, diangkat terus Jessica baru sadar karena saya halo gitu ya. Kedengeran suara saya gitu, terus dia langsung pesan Grab. Terus kita tidur lagi. Jujur susah banget guys, tangan gue udah sakit. Wah, sering terjadi di hampir semua video saya. Ya pokoknya untuk para korban, semoga diterima amal ibadahnya, ditempatkan yang terbaik. Jujur sampai detik ini kadang masih suka sedih. Kalau baca beritanya, jujur ini susah banget, gak bisa masuk. Nah itu sebenarnya jujur agak bikin gua ngangong juga sih. 2 hari itu selagi gue pergi, jadi kayak ditanya takut, ditanya gimana, gue kayak sampai mikir apa gue pernah salah ya gitu, apa ya, membiarkan orang tua gue pergi naik kereta gitu berduaan aja. Karena kalau misalnya kita pulang berempat pasti nggak akan naik kereta sih, pasti naik kendaraan pribadi. Karena kenapa naik kereta? Karena cuma berdua. Terus dengan kejadian ini tuh lumayan bikin kayak bikin shock aja gitu, bikin itu ngangong itu kan, gue sampai sekarang aja masih ngangong. Kayak makanya sampai gue saranin Jessica buat tidur di depan itu salah satunya, selain karena gue takut dia nggak bangun kalau ditelepon, dan tidak susah untuk saya membangunkannya ya karena kita beda kamar. Jadi saya suruh dia tidur di depan aja, kita berdua. Itu karena ya jujur saya tahu sih ya ini orang-orang pada tahu apa enggak ya. Ya gue khawatir aja gitu, takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di saat perjalanan yang gue tidur nyaman-nyaman gitu ya di rumah. Walaupun sebenarnya gak ada yang tahu dengan keadaan di rumah yang tidur nyaman itu bisa aja terjadi sesuatu hal, tapi ya orang-orang pasti akan lihat lu enak tidur nyaman-nyaman, padahal ada yang lagi pergi terus butuh harus selalu pikirin gitu loh, kayak selamat apa enggak atau sampai tujuan apa enggak gitu-gitu. Karena gue mikirin itu, jadi karena habis kejadian kemarin juga udah, jadi gue khawatir aja gitu. Gimana ya jelasinnya ya gitu deh ya sih guys. Gue tidak menganggap diri gue sundar, tau nggak, sundar yang nyembunyiin perasaan gitu loh, padahal perhatian dan segala macem, tidak. Tapi karena habit di keluarga gue itu jarang mengungkapkan perasaan, jadi terbiasa dengan ya begini aja gitu. Jadi khawatir sih khawatir, tapi nggak yang ditunjukkan kayak lu jangan pergi deh gitu, nanti kenapa-napa, itu nggak kayak gitu. Jadi kayak yakin pergi, itu kan sesuatu hal yang menurut gue tuh ditutupi ya perasaan kita ya, khawatir tapi nggak mau mengekang dan apa ya, menunjukkan perhatian gitu aja. Gimana ya? Akhirnya ibu sampai dengan selamat dan gue baru lega di sana, nggak kepikiran lagi kalau ada hal-hal yang apa ya mengkhawatirkan. Udah ceritanya habis, nggak tahu lagi ya cerita apaan ya. Itulah kenapanya kayak orang-orang pada nggak nonton ya. Karena saya tidak jelas, kan namanya juga gabut ya guys. Jujurly segabut itu saya, jadi ya terima jadi aja ya kegabutan ini saya gunakan untuk main Lego yang sudah lama tidak saya lakukan. Ditambah saya sendiri kemarin habis stres. Jujur itu kalau kemarin gue sempat bilang gue kayak baby blues ya, jadi jangan meremehkan baby blues. Sumpah setelah gue luapin semuanya ya, satu ke ibu, kedua ke Jessica gitu ya, itu kesadaran itu baru muncul guys, baru apa ya, baru bisa mencerna kenapa ya gue nangis, kenapa ya gue sebegitunya. Kan pengen nangis lagi masa, jujur gue tuh jarang banget pengen nangis loh, gak mau nangis.
gue tuh jarang banget nyariin ibu. Tapi kemarin tuh kayak bukan karena jauh ya, sebenarnya udah sering, tapi kejadian kemarin itu bikin gue sadar kalau cerita ke siapapun itu emang dibutuhin gitu, karena orang yang mengerti apa yang ngebuat lu stres gitu. Karena kemarin gue stres ngurusin Moka gitu, jadi yang gue pikirin pertama tuh ibu, karena ibu yang mengerti gitu kondisi Moka dan tahu cara penanganannya gitu. Gak diangkat tuh gue kayak makin kepikiran gitu, kayak gue nggak bisa kayak gini gitu loh. Gue nggak tega, kan udah gue bilang ya gue nggak tegaan, tapi gue harus tega ngobatin gitu. Jadi kasihan gitu, sedih gitu kan. Jadi gue butuh seseorang yang bisa menenangkan kekhawatiran gue, kecemasan gue gitu. Salah satunya ibu. Jadi pas telepon itu kenapa langsung nangis, dan baru sadar setelah setelah nelpon dan cerita itu, emang lega karena udah cerita. Tapi gue baru sadar kayak gue gak seharusnya sebegitunya stres sih, tapi ternyata gue emang sesetres itu, dan kesadaran gue emang hilang selama seharian itu, sampai diluapin itu ke ibu dan ke Desika, itu baru hilang apa yang di benak gue selama seharian itu. Gue sampai nggak bisa ngapa-ngapain guys, sampai nggak bisa apa-apanya itu. Kalau baby blues tuh gue nggak tahu ya kalau misalnya dilihat orang pas lagi keadaan kayak gitu ya, karena posisinya gue kemarin itu sendiri, jadi gue nggak tahu kalau orang lihat gue entah dibilang lebay mungkin, atau kayak lo kenapa gitu, kayak aneh aja gitu. Tapi untungnya respon pertama yang didapat pas lagi di telepon itu langsung paham kalau gue cemas berlebihan sih gitu. Jadi gue nggak depresi, mendiagnosa diri sendiri dan mengafirmasi diri sendiri kalau tidak apa-apa. Gue hanya mau berbagi aja guys sejujurnya, karena lumayan gue sendiri mengkhawatirkan diri sendiri. Udah selesai pianonya dulu. Oke guys, finish, udah selesai, cepet kan? Tadi susahnya tuh gara-gara bentuk atasnya ini yang putih-putih, dan ya udah itu yang rata-rata itulah. Emang ada susah. Tarang. Iya, gak kelihatan karena bajunya hitam. Gini, cing. Hari, jadi kesimpulan hari ini, hidup itu tetap berjalan guys. Banyak sejujurnya kejadian-kejadian kekecewaan gue akhir-akhir ini, di seminggu terakhir ini sangat agak disayangkan, karena jujur gue pun hidup lagi berat banget. Jadi cobaan itu memang datang tidak kenal dari mana dan ke siapa. Jadi menerima kondisi saat ini tuh sulit bagi gue sendiri. Kalau yang nonton ini cuman kalian doang yang tahu. Sampai saat ini gue tuh terbilang jarang banget keluar rumah. Udah jadi kebiasaan beberapa tahun ini. Cuman gue denialnya menganggap kebiasaan gue ini karena COVID nih, perlahan-lahan tuh denial itu mulai turun, dan gue sadar kalau itu karena kondisi gue saat ini. Jadi orang baik itu susah. Bukan berarti jahat dibenarkan, bukan berarti jahat itu mudah dan gampang dilakukan, tapi mempertahankan kewarasan, kebaikan untuk diri sendiri aja dulu gitu. Gak harus sama orang lain, gak harus buat orang lain, itu susah. Jadi kenapa gue di rumah jarang keluar, dan makanya orang yang nonton ini hanya kalian yang tahu. Tapi bukan karena gue mau oversharing, tapi karena ya ginilah hidup gitu. Jadi kalian yang cobaannya bukan dari hal ini, karena gue juga gak mau menganggap diri gue orang paling menderita, karena jujur mikir gue paling menderita aja kayaknya gak pantas gitu. Masih banyak kenikmatan dan kesyukuran yang harus gue syukuri gitu. Masih harus gue banyak hal yang bisa gue syukuri gitu. Gue sharing ini pun juga
gue ngerasa kayak gue oversharing deh. Gue nggak mau lagi oversharing ke orang-orang, termasuk kalian yang nonton dan tidak mau berbagi kesedihan gitu. Nikmatilah kalian yang masih bisa keluar bebas tanpa masalah. Gak mungkin ya, manusia itu nggak ada masalah, tapi sekecil apapun masalah itu, sebesar apapun masalah itu, tetap hadapi dengan senyuman dan jangan putus asa. Keep smile. Kalau orang menjudge gue nggak punya temen, fine, karena gue nggak merasa punya temen itu suatu kebanggaan yang harus dicapai setiap orang. Tapi ternyata dengan mereka-mereka yang dibilang temen dari zaman sekolah atau pernah jadi temen itu karena keadaan satu gue sekolah, satu kelas, ekskul atau organisasi, pasti akan dianggap sebagai teman. Jadi kalau dibilang mereka teman dalam artian susah senang kabari sampai detik ini sih enggak. Makanya gue menganggap teman itu sebagai orang yang gue kenal, bukan dalam artian teman yang seperti kalian alami gitu, yang mungkin masih nanya kabar atau tahu tentang hidup kalian satu sama lain. Tapi teman bagi gue tuh yang pernah hadir di hidup gue aja gitu. Gue pikir kalau gue berpikir seperti itu tentang teman-teman gue, orang yang gue kenal, pasti mereka gitu juga ke gue. Jadi terharu karena hidup gue sekarang jauh lebih damai. Ditinggal bentar malah hancur. Nggak hancur, dia tersenggol badan. Gue nggak menyesali apapun, menerima keadaan. Ya jelas ya, dari kesibukan yang hiruk pikuk yang lumayan sibuk itu berubah jadi keheningan tuh berat. Tetap semangat. Kalian harus tahu apa yang membuat kalian happy. Apapun itu, gambar, foto, bikin Lego, beli sesuatu yang entah mahal murahnya, itu tuh bukan sesuatu hal yang menurut gue bikin pusing. Kayak nggak harus yang kesukaan gue tuh mahal, kesukaan gue tuh susah dicari. Gak, itu hanya satu dari banyaknya list yang membuat kalian happy. Jadi menurut gue, cari hal yang paling kecil sekalipun yang bikin kalian happy dan kalian lakukan agar tidak stres kayak gue kemarin. Oke, sampai di sini. Oh ya, mau apalagi besok ya, sampai lupa ntar kayak kebiasaan yang lain-lainnya. Kita bunga dulu deh guys sekarang. Besok yang ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di random vlog berikutnya. Legos time. Ada yang nonton sampai akhir. Sampai jumpa. Bye bye.